Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang lagi hype banget, yang lagi viral banget, yaitu roti jabrik. Untuk roti jabrik kali ini versinya adalah digoreng, dan seperti biasa caranya sangat mudah, bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita, tapi rasanya luar biasa enak. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat roti jabrik kali ini. Ini enak banget dan caranya sangat mudah sekali. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan cakra. Kemudian ada 30 gram margarin, boleh juga menggunakan butter. 30 gram gula pasir, mau ditambah juga boleh, dikurangin juga boleh. Kemudian ada 160 gram susu dan 1 butir telur utuh, atau kalau bingung bisa juga menggunakan 1 butir telur utuh ukuran sedang ditambah dengan 110 ml susu UHT full cream. Setelah itu ada choco chips secukupnya, ini untuk fillingnya nanti. Kemudian untuk bahan rotinya ada 1 sendok teh penuh ragi instan, bisa juga menggunakan hingga 1/4 sendok teh ragi instan. Selain bahan yang saya sebutin tadi, siapin juga untuk isiannya sesuai selera. Di sini saya menggunakan choco chips serta Ovomaltine. Kemudian untuk toppingnya siapin buttercream serta keju cheddar. Nah, gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan bahan-bahannya? Lanjut aja kita ke cara membuatnya. Untuk membuat roti atau mengadon roti kali ini, saya akan menggunakan chopper Mitoshiba CH200 seperti ini. Saya gunakan jar yang besarnya, dan blade-nya akan saya gunakan ketiga-tiganya seperti ini. Lalu kita masukkan bahan-bahannya, mulai dari tepung terigu protein tinggi atau cakra, kemudian gula pasirnya, lalu 1 butir telur utuh ditambah dengan susu sebanyak 160 gram tadi ya. Setelah itu kita tambahkan ragi instan. Di sini saya ambil 1 sendok teh penuh seperti ini. Saya tambahin 1/4 sendok teh lagi. Kemudian kita pasang tutupnya. Lalu kita pasang mesinnya, kita gunakan kecepatan yang kedua. Setelah itu kita tekan bagian atasnya. Untuk cara menggunakannya, kita tekan, lepas seperti ini ya. Jangan ditekan terus menerus supaya nanti mesinnya nggak cepet panas atau nggak mudah panas ya. Kalau udah mulai tercampur seperti ini, kurang lebih sekitar 1 menitan. Kemudian kita tambahkan margarin, lalu kita tekan lagi, kita chop lagi. Di bagian atasnya, kita tekan, lepas. Kurang lebih sekitar 3 hingga 4 menitan. Ini udah selesai seperti ini. Tangan saya olesin dengan minyak sedikit supaya nanti dia lebih mudah untuk dilepasnya. Kemudian biasanya kalau udah seperti ini udah kalis. Nah, di sini tetap aja saya ulenin sebentar, kurang lebih sekitar 2 menitan seperti ini. Nah, menurut saya kalau menggunakan chopper tuh dia lebih cepet ya teman-teman. Selain menggunakan chopper, teman-teman juga bisa menggunakan mixer, atau misalnya mau diolen secara manual juga boleh. Kemudian setelah kita uleni selama 2 menit, kita buletin seperti ini, kita tarik semuanya ke bagian belakang. Kalau udah selesai, ini akan kita diamin di dalam wadah. Sebelum itu, wadahnya akan saya olesin terlebih dulu. Bisa menggunakan margarin atau bisa menggunakan minyak goreng yang biasa kita pakai. Nah, biasanya di sini saya suka menggunakan minyak goreng. Setelah saya tuang sedikit, lalu saya ratakan. Setelah itu bulatan adonannya akan saya masukkan ke dalam sini. Lalu di sini akan saya tutup dengan kain. Kemudian ini akan saya diamkan sekitar 30 hingga 45 menit, sesuaikan aja suhunya di daerah teman-teman. Waktu bikin ini saya diamin sekitar 45 menit, dia udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Setelah 45 menit mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan adonannya. Di sini saya ulenin aja sekitar 1 menitan untuk benar-benar ngeluarin udaranya yang ada di dalam sini ya. Setelah 2 menitan, kemudian ini saya timbang biasanya, kemudian saya bagi menjadi 14 atau 15. Nah, di sini saya bagi menjadi 14 bagian. Untuk satu adonannya ini beratnya sekitar 34 gram. Nah, totalnya ini nanti jadi 14. Kalau udah kita timbang sesuai seperti berat yang kita inginkan, kita ambil, kita bulet-buletin aja ke bagian belakang seperti ini semuanya, sampai semuanya selesai ya. Kalau udah selesai seperti ini, kemudian ini akan saya tutup dulu biar dia nggak kering untuk adonannya. Setelah itu saya siapkan loyang. Ini udah saya tabur dengan tepung terigu. Di sini tepung terigu yang saya gunakan adalah cakra kembar atau tepung terigu protein tinggi.
Biasanya ini akan saya diamkan sekitar 10 menitan dulu sebelum diolah biar dia lebih luntur. Kemudian ini akan saya ambil satu bagian yang paling awal, saya pipihkan dengan rolling pin atau dengan tangan juga boleh. Kemudian saya pipihkan bagian samping-sampingnya seperti ini. Jadi bagian tengahnya biarin tebal ya. Lalu isiannya di sini saya menggunakan choco chips. Setelah saya isi, saya tarik semuanya ke bagian belakang. Nah, biasanya di dalam proses ini, bagian atasnya itu bakalan agak lebih tipis. Itu manfaatnya kita tebelin untuk bagian tengahnya. Nah, untuk telapak tangannya, saya akan olesin dengan tepung terigu seperti ini, supaya nanti bagian atasnya itu mulus. Jadi bagian bawahnya nggak usah ya, tinggal bagian atasnya aja. Kemudian kita rounding, seperti ini hasilnya, mulus. Lalu bagian belakangnya juga dia halus. Kalau udah seperti ini, kita taruh di loyang yang udah kita tabur dengan tepung terigu tadi. Nah, seperti ini. Saya ulangin lagi, pipihin dulu dengan rolling pin seperti ini. Kalau misalkan mau dengan tangan juga boleh. Kemudian setelah dipipihkan, biar udaranya benar-benar keluar, tarik semuanya ke belakang seperti ini. Rounding sebentar, lalu kita pipihin lagi menggunakan rolling pin. Jangan lupa untuk bagian tengahnya tetap biarin tebal, kemudian tinggal kita tarik aja bagian samping-sampingnya. Lalu di sini akan saya isi choco chips. Untuk fillingnya bisa sesuai selera ya. Untuk isiannya boleh menggunakan selai coklat, keju, ataupun dengan choco chips seperti ini juga boleh. Nah, selain menggunakan filling choco chips seperti ini, saya juga menggunakan Ovomaltine. Nah, di sini saya menggunakan Ovomaltine. Seperti biasa, saya ambil dulu satu, kemudian saya pipihkan dengan rolling pin. Saya tarik semuanya ke bagian belakang, saya rounding. Saya pipihin lagi, saya tipisin nih bagian samping-sampingnya sampai benar-benar tipis. Bagian tengahnya biarin tebal. Kemudian saya isi nih, ini adalah Ovomaltine. Saya isi secukupnya aja. Untuk mengisi selai coklat, Ovomaltine ini kan benar-benar agak cair banget ya teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi harus benar-benar tertutup untuk bagian tengahnya ini atau bagian belakangnya ini, bagian bawahnya. Kemudian biar atasnya halus, saya olesin telapak tangan saya menggunakan tepung terigu. Setelah itu saya rounding. Kalau udah halus seperti ini, saya sisihkan. Saya ulangi sekali lagi untuk menggunakan Ovomaltine-nya. Jadi bisa disesuaikan selera, boleh menggunakan coklat, Ovomaltine, atau Nutella, atau apapun selai coklat yang ada di rumah teman-teman juga boleh. Kalau saya sih lebih suka menggunakan choco chips ya, karena dia kan masih agak beku. Kalau digoreng atau diolah di oven, dia akan meleleh, tapi dia nggak sampai keluar-keluar gitu. Oke, kalau udah selesai, di sini akan saya tutup dulu menggunakan kain, lalu akan saya diemin. Nah, ini saya juga bikin yang nggak ada isiannya sama sekali. Untuk cara membuat yang tidak ada isian sama sekali seperti biasa, kita pipihin sama aja, kita pipihin menggunakan rolling pin, kemudian kita tarik semuanya ke bagian belakang. Setelah itu kita rounding seperti ini, lalu di sini akan sedikit saya pipihkan. Nah, semuanya udah selesai. Ini akan saya diamkan sekitar 20 hingga 30 menit. Di sini saya diamin sekitar 20 menit aja karena udah semakin siang semakin panas. Nah, ini dia udah mengembang seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita goreng. Kita tuang minyak secukupnya. Untuk minyaknya ini pastikan agak banyak ya, biar nanti hasilnya cantik. Kemudian ini kita panasin menggunakan api sedang. Kalau udah panas, biasanya dia ngeluarin gelembung gitu di tusuk kayunya seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti panasnya udah pas. Nah, ini udah siap untuk kita masukin. Kita gunakan api sedang ke kecil. Kalau udah seperti ini kita gunakan api sedang ke kecil. Setelah itu kita masukin satu persatu. Untuk menggoreng sejenis donat atau roti goreng seperti ini, alangkah baiknya kalau kita membolak-baliknya hanya satu kali aja, supaya nanti dia tidak banyak menyerap minyak dan white ringnya itu keluar gitu. Nah, kalau udah mau diangkat seperti ini, biasanya akan saya gedein dikit. Jadi saya pakai api sedang, saya diamin sebentar, kemudian saya angkat supaya dia tidak banyak menyerap minyaknya. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ke semuanya, kita goreng aja semuanya. Nah, kita goreng semuanya. Kalau misalnya mau dibuat adonannya ukuran 20-an juga boleh loh, masih bisa, masih bagus juga. Tapi di sini biasanya saya gunakan sekitar 34 gram, itu udah menurut saya udah nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar banget.
Kalau semuanya udah selesai kita goreng, kemudian kita angkat, lalu kita sisihkan. Nah, dia nggak banyak menyerap minyak kan, seperti ini. Meskipun kita tidak menggunakan minyak padat, dia tidak banyak menyerap minyak dengan teknik menggoreng seperti tadi. Oke, kalau udah selesai ini, kemudian kita siapin bahan selanjutnya, yaitu keju cheddar. Menurut saya, untuk memarut keju cheddarnya itu biarin agak sedikit dingin gitu, biar dia nggak terlalu lembek ketika diparut. Jadi dia lebih ngebentuk untuk parutannya itu lebih jabrik. Kita parut aja 1 kali dorong seperti ini, biar dia panjang-panjang. Nah, kayak gini. Kalau udah selesai, kita siapin bahan berikutnya. Selain keju ini, kita siapin juga buttercream. Ini buttercreamnya udah saya share juga untuk resep-resepnya ya. Ada 2 buttercream. Kemudian ini saya kasih contoh kalau misalnya masih panas banget diolesin. Ini sebenarnya saya juga buru-buru karena anak-anak udah nangis. Tapi seperti yang teman-teman tebak serta teman-teman lihat, ini bakalan agak mencair seperti ini. Sebenarnya masih bisa nempel sih kejunya, cuman dia kan agak mencair seperti ini. Menurut saya tampilannya kurang cantik juga. Untuk yang berikutnya ini udah mulai dingin nih. Nah, ini kalau diolesin dengan buttercream ini lebih cantik lagi. Dia lebih nempel dan lebih enak juga sih rasanya. Nah, kalau udah kita olesin, kita ratakan aja semuanya dengan sendok. Jadi nggak harus menggunakan piping bag ya. Bisa menggunakan sendok aja langsung dioles di atas ini. Kemudian kalau udah dioles, kita tambahkan keju cheddar yang udah kita parut panjang-panjang tadi. Nah, jabriknya semakin keluar nih. Nah, gimana teman-teman? Caranya sangat mudah kan? Ini dia hasilnya untuk roti jabriknya. Ini rasanya sangat enak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi seperti ini. Ini enak banget. Sekarang saya akan cicipin ini dulu ya. Nih, kayak gini tuh. Langsung digigit aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Coba ini saya belah ya. Wow, lembutnya lembut banget kan? Ini untuk yang isi Ovomaltine tuh. Enak banget. Bagian dalamnya dia matang semuanya nih. Kita cobain yang lain ya. Ini ada white drinknya. Kita buka ya. Tuh, kalau pakai choco chips, dia kayak gini tuh. Kalau pakai choco chips itu kayak aman, dia nggak akan meluber kemana-mana. Semua bagiannya matang, kelihatan kan? Kalau proofingnya pas, dia bakalan matang gitu dalamnya. Ini enak banget sih. Jangan lupa cobain di rumah. Ada isinya? Apa? Coklat apa Ovomaltine? Ada bedanya ya? Iya. Coklat. Yang Ovomaltine cuma 3. Coklat itu. Enak Ovomaltine. Nah. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain roti jabrik ini di rumah. Ini enak banget, caranya simple, bahannya juga simple, rasanya luar biasa enak. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.